Eh, tes, kedengeran nggak? Oh, bentar, kok saya nggak kedengeran. Tes, boleh ini, boleh bersuara? Kok di saya nggak ada terdengar ya? Bentar, ini saya nggak bisa mendengar suara Miari. Gimana ya? Coba eh, dicek tes. Oh, bentar, pakai. Oke, coba tes Miari boleh dicek sound dulu. Boleh cek sound? Miari ber ini dulu. Ya, nggak? Iya, bentar ya. Coba saya ini kembali. Coba boleh dites kembali nggak? Nggak. Langsung masuk aja ibu. Kamarnya dulu. Oh, di dalam kok, di dalam. Tes, cek. Suara di belakang Miss, Ibu, mengganggu nggak? Mengganggu nggak? Oh, nggak. Ya udah. Boleh. Ada Niam Alfian, Niam Alfian ya, foto rekodnya sendiri ya. Saya coba, boleh silakan. Bu. Sudah, sudah.
Ya baik, terima kasih Miari. Nama manggilnya apa nih? Ibu Miari. Eh, Sebelum Miss ini, sampai bingung ya mau bilang Bu atau Miss karena kebiasaan dipanggil Miss gitu. Jadi mau di sebelum saya eksekusi ke proposalnya, saya ingin tanyakan dulu, memvalidasi dulu. Ini proposal, benarkah yang menulis Miari? Benar pure dari pemikiran sendiri? Kalau untuk dalam penyusunan, kalau yang saya tanyakan adalah dalam penyusunan proposal ini apakah benar hanya menulis dengan pemikiran sendiri atau menggunakan AI? Oke, harusnya di proposal itu ada juga kasihlah satu lembar pernyataan kamu penggunaan AI itu digunakan buat apa? Entah untuk hanya untuk merapikan kalimat, jangan sampai nanti ide pemikirannya itu dari AI. Ini yang harus hati-hati. Oke. Saya mulai untuk masuk pertanyaan yang selamat ya sudah masuk di tahap awal untuk dapat gelar. Panjang tuh sebenarnya, tapi insya Allah tinggal berapa langkah lagi. Oke. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan awal nih untuk proposal ini sebenarnya yang pengen diteliti itu apa sih? Soalnya kalau melihat dari judul itu masih rancu, masih bingung mau ngelihat dari sudut mana, masalahnya yang mana yang mau dilihat. Oke. Ya, mohon maaf ya, langsung Miss potong aja ya. Kalau dari penjelasan kamu itu tidak menunjukkan ada di judul. Jadi judulnya beda dengan apa yang statement yang kamu sampaikan tadi itu beda. Kalau dari statement, jadi Miss bisa tarik judul adalah eh, fenomena permasalahan siswa terkait tadi membaca tajwid. Jadi itu kalau misalnya dari statement kamu tadi. Tapi kalau judul yang kamu berikan untuk diujikan hari ini kamu kan melihatnya dari sudut guru. Sedangkan tadi permasalahan kamu melihatnya dari sudut siswa. Nah ini kalau dalam penelitian itu nggak bisa. Jadi harus tentukan satu pendekatan. Mau pendekatan itu artinya kamu mau melihat masalah itu dari sudut mana. Misalnya gini nih gampangnya. Miari mau melihat Miss itu mau dari sudut mana? Dari sudut depan atau mau dari sudut belakang? Oke, dan dalam penelitian itu cuma bisa satu melihatnya. Karena itu akan menentukan kamu nanti akan menggunakan metode apa. Jadi hati-hati. Kalau dari yang proposal yang kamu berikan, ini rancu. Kamu mau melihat dari sudut siswa, tapi kamu juga melihat dari sudut guru. Nah, itu akan bentrokan, pasti tidak akan ketemu. Oke.
Kemudian terkait ini ya, kalau kamu kan pengen melihat strategi guru dalam meningkatkan pemahaman ilmu tajwid dalam pembelajaran Al-Quran hadis di MTQ Taqwa Muslimin atau di lokus lah ya, di lokasi tempat penelitian. Kalau dari judul, ini sebenarnya terlalu umum. Strategi apa yang digunakan guru? Tadi kan masalahnya udah siswa nggak bisa ya. Statement eh, kenapa penelitian ini penting itu karena ada siswa tadi, masalah siswa yang usah, harusnya udah kategori bisa baca Al-Quran tapi ternyata belum. Ini adalah masalah urgennya. Oleh karena itu, pengen lihat tuh strateginya gimana untuk mengatasi masalah. Nah, strategi yang digunakan itu apa? Kalau nyebut cuma strategi guru aja, itu terlalu umum banget. Bisa aja strategi dalam bentuk metode, strategi dalam pembelajaran, strategi dari materi. Jadi itu terlalu umum. Jadi harus dispesifikkan. Kemudian di dalam judul, masih di dalam judul ya, kalau misalnya ada proposalnya boleh sekalian dicatat aja. Ini langsung masukkan ke itu. Oke, boleh. Kemudian ini, di judul ada pengulangan kata dalam meningkatkan dan dalam pembelajaran. Ada kata dalam. Jadi usahakan dalam membuat judul itu hindari penggunaan double kata atau kata-kata yang berulang. Oke. Kemudian di judul lagi nyebutin di MTS dan Desa Bukit Jaya. Harusnya kalau judul itu udah kalau nyebutin MTS ya udah spesifik aja di MTS Muslim. Gak usah lagi nyebutin Bukit Jaya, itu terlalu boros. Kalau misalnya ada nama MTS Ta'anul Muslimin atau pengen nyebutin ininya, boleh di nama kotanya aja. Langsung aja misalnya di kota mana. Jangan terlalu spesifik ke nama desa, karena lokasi penelitian kami itu kan hanya di MTS, bukan lingkup desa. Oke, ini untuk judul. Boleh saya lanjut ke latar belakang. Untuk yang ini saya tidak cek ya, kayak lembar halaman pengesahan, surat pernyataan. Seharusnya kalau untuk proposal, apakah memang harus formatnya seperti ini, saya juga kurang paham. Karena untuk di pedoman di PJJPAI itu saya belum dapatkan. Jadi sebenarnya format untuk proposal itu gimana sih di jurusan PJJPAI? Itu untuk mata kuliah kolokvium ya kalau nggak salah. Kolokvium untuk penulisan karya tulis. Penulisan proposal. Berarti ada buku pedomannya. Buku pedoman format ini ya diberikan. Ada nggak? Jadi ada buku pedoman yang menuliskan format proposal. Jadi proposal itu satu bab kah atau tiga bab gitu. Tidak itu nanti dijawab dan nanti dikirimkan gitu. Ini untuk membuktikan bahwa proposal kamu itu sudah sesuai format jurusan. Oke, kita mulai di latar belakang. Untuk latar belakang sebenarnya masalah penelitian kamu apa?
ya masalahnya. Oke, jadi di latar belakang itu adalah penjabaran untuk masalah-masalah apa yang kamu temukan di lapangan. Sehingga akan muncul tuh bahwa urgen nih masalah, makanya perlu dilakukan penelitian. Jadi untuk catatannya, kalau untuk di latar belakang agak lumayan banyak. Yang pertama, idealnya kalau bikin latar belakang itu harus nerapin pola deduktif. Artinya apa? Bahas dulu permasalahan yang umum, kemudian ke khusus. Kalau di sini kamu nggak ini. Kalau di eh, proposal kamu, latar belakang itu belum ada penjelasan tentang fenomena apa yang terjadi di sekolah kamu. Kan tadi udah nyebutin katanya ada siswanya yang belum bisa baca tajwid. Nah, itu seberapa banyak? Atau faktanya apa? Kalau cuma ngomong siswa belum bisa baca tajwid, semua orang juga bisa aja berargumen seperti itu. Tapi faktanya ditunjukkan di dalam latar belakang. Jadi nanti di latar belakang catatan dari itu adalah tambahkan satu paragraf atau beberapa paragraf yang menjelaskan hasil observasi awal kamu atau wawancara singkat dengan guru atau dengan siswa di sana yang menunjukkan bahwa ternyata ada permasalahan tadi. Misalnya hasil observasi awal di MTS Muslimin ditemukan bahwa berapa persen siswa masih kesulitan membedakan mufrad huruf saja. Jadi tambahkan hasil observasi kamu atau lebih bagus lagi kalau ada data kuantitatif, data kuantitatif yang menunjukkan jumlah rendahnya kemampuan membaca atau membedakan Al-Quran siswa ini. Itu untuk catatan yang pertama. Catatan yang kedua, latar belakang itu harusnya menunjukkan kesenjangan antara dadolen atau apa yang seharusnya terjadi dengan dasain atau apa kenyataan yang jadi. Artinya di latar belakang itu kamu harus ada paragraf yang menunjukkan idealnya situasi siswa di karena di MTS itu gimana sih idealnya itu udah bisa membaca sampai tingkatan apa sih. Nah, tapi nanti dikonstruksikan atau dibandingkan dengan realita yang mendapatkan di lapangan. Bahwa ternyata idealnya siswa usia atau siswa tingkat MTS itu udah bisa baca tajwid, udah baca Al-Quran, tapi realitanya di lapangan di MTS itu ditemukannya belum bisa membaca. Makanya tadi ditunjukkan dengan jumlah berapa persentase atau berdasarkan observasi. Ini untuk catatan yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga, bahwa penelitian itu harus menjelaskan mengapa kok milih di MTS. Kenapa kok milih di MTS? Karena awan non muslimin. Kenapa milih di MTS ini? Kenapa nggak milih di MTS lain? Itu juga harus digambarkan di latar belakang apa sih uniknya MTS ini, urgensinya apa di MTS ini, itu juga harus digambarkan ya di latar belakang. Kemudian kan judul, kalau dari judul ya, judul yang kamu tawarkan itu kan fokusnya adalah di strategi guru. Tapi kalau di latar belakang yang saya baca, proposi mengenai apa aja strategi guru atau mengapa strategi itu penting, itu lebih sedikit sekali dibandingkan dengan pembahasan tentang keutamaan Al-Quran. Jadi pembahasan di latar belakang kamu itu kayak mubazir, menjelaskan terlalu banyak tentang Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Padahal fokus utama kamu adalah strategi guru tadi. Dan melihat gimana sih metode atau cara strategi guru untuk meningkatkan kemampuan siswa. Jadi latar belakang, mohon maaf, kayaknya rombak total kalau dari saya ya.
dari sudut siswa atau dari guru? Kembali lagi nih, dipastikan dulu. Kamu mau lihat dari sudut siswa atau mau dari sudut guru? Kalau mau lihat dari sudut siswa ini dirambah total semuanya dari awal sampai akhir. Kalau supaya nggak terlalu banyak, ini aja langsung di strategi dulu aja. Lihat dari sudut guru, guru yang mengajar agama ada berapa orang di MTS? Ya, mata kuliah yang bertanggung jawab atas mata kuliah apa pelajaran satu orang aja. Soalnya harus hati-hati nanti kalau misalnya ini kan kita melihat strategi guru, berarti kan objek risetnya nanti adalah guru, informasi utamanya adalah guru, tapi kalau gurunya cuma satu, kemungkinan besar akan kesulitan untuk mendapatkan informasi, berarti kita mengevaluasi diri satu orang gitu. Jadi ini sebenarnya mau diteliti strategi guru atau strategi pengajarannya. Kira-kira metode apa yang digunakan oleh guru dalam mengajar? Metode apa yang digunakan? Kalau misalnya udah ada satu yang udah digunakan, mungkin langsung aja evaluasi itu. Gimana sih implementasi metode apa, misalnya metode drill misalnya. Jadi implementasi metode drill dalam meningkatkan pemahaman ilmu tajwid di MTS Ta'amul Muslimin. Jadi nanti kamu bisa informasinya bisa dari ini, dari guru atau dari siswa. Oke, kita lanjut di ini ya, tadi ada apa? Identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Khususnya di poin 4 dan 5 ya. Padahal diceritakan itu posisinya itu di kalau mau menyebutkan ini di latar belakang itu harus dijelaskan kaitan dari TPA TPI ini dengan beban guru di sekolah. Ada nggak kaitannya? Kemudian tadi untuk poin 4 dan 5. Kalau untuk poin 3, 4, 5 kan judul kami itu kan lebih menekankan ke strategi guru ya. Tapi kalau identifikasi masalah khususnya di poin 3, 4, dan 5 itu lebih banyak menyalahkan faktor eksternal, siswa dan lingkungan. Kalau memang mau lebih menyalahkan lebih banyak faktor eksternalnya, ya udah penelitian kamu berarti harus dari sudut siswanya aja. Tapi nanti kamu ngulang lagi, ulang. Jadi konsisten aja dari strategi guru. Misalnya contohnya tadi implementasi metode apa gitu. Jadi untuk identifikasi masalah diperbaiki dengan jangan per poin gini ya, tapi harus dijelaskan. Dijelaskan.
Ya, narasinya ini terlalu singkat banget. Jadi identifikasi masalah itu harus dijelaskan. Dijelaskan, kemudian usahakan masalah yang ditemukan itu yang melihat dari sudut gurunya. Entah dari kepemimpinannya dia, entah dari metode yang dia gunakan. Kemudian ke pembatasan masalah. Untuk pembatasan masalah, dalam sebuah skripsi sebenarnya pembatasan masalah itu fungsinya untuk memagari penelitian. Supaya apa? Supaya penelitian kami itu tidak lari kemana-mana dan fokus lebih ke inti masalah. Tapi di sini pembatasan masalah yang kamu berikan kami itu lebih ke pernyataan, bukan pembatasan masalah. Lebih ke pernyataan subjek dan lokasi penelitian. Jadi harusnya pembatasannya itu fokus ke masalahnya yang mana, yaitu yang di strategi guru. Berarti kan di metodenya. Kalau memang mau lihat dari sudut metodenya. Oke, kemudian lanjut ke rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya kan ini ya, ada 3, khususnya yang pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama itu adalah bagaimana tingkat pemahaman. Ingat, dari redaksi ini ambigu. Akan menunjukkan kuanti atau kuali. Pemahaman mau diukur, ngomongin tingkat berarti kan harus pengukuran, berarti kuantitatif. Sedangkan yang saya dapat, kamu lebih banyak pengen kualitatif kalau ngelihat dari tujuan penelitiannya. Jadi kontradiktif tuh antara rumusan masalah dengan apa yang pengen kamu cari. Jadi untuk rumusan masalah yang pertama, saran dari ini itu coba direvisi. Kalau mau baik kualitatif, aja bagaimana kondisi pemahaman. Jadi jangan ada kata tingkat kok. Bagaimana kondisi pemahaman siswa, ilmu tajud siswa, gitu. Kemudian rumusan masalah nomor 2 dan nomor 3. Rumusan masalah nomor 2 dan 3 itu sebenarnya mirip, jadi tumpang tindih. Kan nomor 3-nya. Kemudian pertanyaan nomor 3, bagaimana prosesnya. Nah, sebetulnya dua pertanyaan ini bisa jadi satu. Jadi kalau nanti kamu bagaimana proses, pasti akan menjelaskan gimana strategi yang dilakukan oleh guru. Atau kalau mau gampang, dari judul itu tinggal tambahkan aja kata tanya. Misalnya tadi judulnya adalah strategi guru seterusnya. Nah, untuk bikin rumusan masalah langsung aja tambahkan kata bagaimana strategi guru seterusnya. Jadi bikin rumusan masalah itu nggak harus banyak. Satu aja itu lumayan panjang kali lebar untuk bisa menyelesaikan. Kalau mau gampangnya ya, untuk menuliskan rumusan masalah. Jadi judul ditambahkan kata tanya. Tapi kata tanyanya juga harus hati-hati. Karena itu nanti akan menentukan ke metode apa yang harus kamu gunakan. Kalau mau kualitatif berarti harus pakai kata bagaimana atau mengapa. Tapi kalau mau pakai kuantitatif, kalau tadi kuali itu pakai bagaimana, mengapa. Kalau kuanti itu bisa pakai apa. Kemudian ke tujuan, untuk tujuan penelitian ini tampilkan juga hanya bersifat memotret atau mendeskripsikan, belum menunjukkan tujuan untuk mengidentifikasi kendala. Padahal ini yang penting. Dan harusnya tujuan penelitian ya, sebaiknya itu mencerminkan hasil akhir yang pengen kamu capai. Jadi, untuk tujuan penelitian itu adalah kamu harus mengikuti dari rumusan masalah.
Atau kalau mau gampangnya lagi, dari judul kamu tambahkan kata kunci. Kata kuncinya apa? Untuk mendeskripsikan, untuk mengetahui, atau untuk menjelaskan atau menganalisis. Kata kunci itu nanti juga akan menentukan ke metode penelitian apa yang harus kamu gunakan. Kalau untuk mengetahui berarti jenis penelitian kamu eksploratif. Kalau untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, menjelaskan, itu biasanya metodenya adalah deskriptif, penelitian deskriptif. Kalau untuk menganalisis atau mengkaji, biasanya itu ada penelitian eksplanatif. Jadi harus hati-hati. Kalau dari tujuan ini untuk mendeskripsikan tingkat pemahaman berarti harus diukur. Kamu harus memakai survei. Tapi ini lihat di metode ternyata bukan survei. Dan biasanya kalau melihat dari bukunya Creswell, jenis penelitian dengan tujuan mendeskripsikan itu adalah metode kuantitatif, bukan kualitatif. Kemudian ke manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian, nah, ini manfaat penelitiannya hanya satu kalimat ini aja. Harusnya manfaat penelitian itu kamu jabarkan. Manfaat secara teoritis dari penelitian kamu itu apa sih? Secara konseptual atau secara teori penelitian kamu itu bermanfaat buat apa? Buat meningkatkan pengetahuan atau kajian apa? Kemudian selain manfaat teoritis, manfaat praktisnya juga. Kira-kira penelitian kamu itu bisa dimanfaatkan atau diaplikasikan buat siapa aja? Misalnya buat peneliti selanjutnya. Nah, pengaplikasiannya gimana? Manfaat apa penelitian kamu? Bisa dipakai buat si peneliti itu buat apa? Atau misalnya buat guru-guru di MTS. Nah, penelitian kamu apa? Bisa dipakai buat apa sama guru-guru di MTS? Kemudian pihak sekolah. Nah, penelitian kamu nanti itu bisa dipakai buat apa pihak sekolah tuh? Itu harus dijabarkan. Kalau di sini manfaat penelitiannya terlalu sempit, hanya berfokus pada satu aspek pemahaman siswa aja. Padahal kan manfaat kamu itu nggak hanya bermanfaat untuk siswa aja, tapi lebih utama bermanfaat untuk guru-guru yang memegang atau bertanggung jawab atas mata kuliah Al-Quran dan hadis. Oke, lanjut ke bab 2. Sebelum saya ini ada pertanyaan dari Miss. Kira-kira teori apa yang akan kamu gunakan untuk melihat permasalahan penelitian? Teori itu adalah pisau analisis yang akan kamu gunakan. Misalnya nih, kamu ngambil eh, teori atau konsep ya. Ini kan tadi strategi guru. Nah, strategi ini tadi kan masih luas, makanya susah untuk menemukan teorinya. Misalnya tadi implementasi metode drill. Berarti kamu nanti di sini hanya menggunakan teori-teori eh, teori-teori yang bisa menunjukkan bahwa metode itu eh, tepat atau tidak. Misalnya teori humanis, teori kolaboratif. Jadi ngambil satu pemikiran dari tokoh yang akan kamu gunakan untuk melihat suatu permasalahan. Nah, di kajian pustaka kamu itu belum dapatkan. Termasuk konsep-konsep penelitian kamu. Ini yang paling penting. Jadi kajian pustaka itu harusnya intinya itu adalah landasan teori. Landasan teori itu apa? Artinya kamu harus sebut konsep-konsep yang kamu gunakan di penelitian. Misalnya konsep strategi mengajar. Strategi itu apa? Mengajar itu apa? Jenis-jenis strategi mengajar itu apa?
Dan hanya fokus yang akan kamu gunakan aja, jangan semuanya diambil. Kalau nanti tidak digunakan di dalam penelitian, jangan dicantumkan di dalam proposal. Oke, kalau untuk landasan teori paling penting ya, karena tadi strategi guru, berarti kamu harus lihat dulu hakikat guru itu apa. Definisi guru di penelitian kamu itu yang mana? Tugas dan peran guru itu yang. Kemudian ada strategi pembelajaran. Jadi definisiin strategi pembelajaran itu apa sih? Jenis-jenis strategi pembelajaran itu yang mana aja? Kemudian komponen dari pembelajaran itu yang harus ada itu apa aja? Oke, itu baru konsep dan teori yang kedua. Yang ketiga, ilmu tajwid. Kan tadi permasalahannya adalah siswa belum bisa membaca huruf ya. Jadi ilmu tajwid di landasan teoritis itu harus dijelaskan juga definisinya apa, dasar hukumnya apa, ruang lingkupnya apa aja, termasuk nanti karena tadi kan kamu milih MTS ya, fokusnya itu MTS. Maka di landasan teori kamu juga harus menjabarkan tentang pembelajaran Al-Quran hadis di MTS. Apa yang membedakan? Atau seperti apa prosesnya pembelajaran Al-Quran dan hadis di MTS. Jadi ada 4 konsep yang harusnya ada di kajian plus kakak. Dan untuk menyusun kajian pustaka itu adalah sebenarnya adalah kata-kata apa yang kamu gunakan untuk melihat permasalahan. Terus lanjut kesenjangan penelitian, adakah penelitian terdahulu ya? Kajian pustaka di kamu ada berapa penelitian terdahulu yang digunakan? Kalau riset terdahulu bisa dari jurnal, bisa dari apa namanya, skripsi, tesis, disertasi. Nah, di proposal kamu nyebutin berapa? 2 aja kan? 2 aja. Idealnya, idealnya untuk riset terdahulu itu minimal 5. Kenapa? Karena riset terdahulu itu untuk membuktikan bahwa penelitian kami itu bukan penelitian duplikasi atau bukan penelitian plagiat, bukan penelitian plagiat atau bukan penelitian duplikasi, tapi memang benar-benar penelitian baru gitu. Jadi catatannya adalah kalau di kajian penelitian sebelumnya itu cuma 2, jadi akan nanti ditambahkan, usahakan setelah mendeskripsikan riset terdahulu, sebutkan persamaan dan perbedaannya riset terdahulu dengan risetnya Miari. Yang paling penting, menyebutkan riset terdahulu. Halo, Miari, kenapa? Ya, ditambahkan 3 lagi. Tapi yang paling penting itu adalah penyebutan perbedaan dan persamaannya. Fokuskan pada perbedaannya. Usahakan perbedaannya satu, beda di variabelnya. Penelitian terdahulu pakai metode apa, kamu pakai metode apa. Kan udah beda variabel. Kemudian yang kedua, beda di metode. Penelitian terdahulu misalnya pakai metode kuanti, kamu pakai metode kualitatif. Atau misalnya penelitian terdahulu pakai studi kasus, kamu pakai deskriptif. Oke. Kemudian yang ketiga, cari riset terdahulu yang beda di
teori. Misalnya kalau penelitian terdahulu pakai teori apa, kamu pakai teori apa. Kemudian yang keempat, misalnya beda di subjeknya. Misalnya kalau riset terdahulu dia berfokus pada eh, siswa SMK. Nah, kamu berfokus pada guru. Kemudian yang satunya lagi, riset terdahulu yang beda di lokasi, di lokusnya. Misalnya kalau penelitian terdahulu itu ada di SMA, kamu ada di MTS. Gitu. Jadi ada 5 riset terdahulu, terus harus jelas perbedaannya. Tunjukkan beda di variabel, metode, teori, subjek, dan lokus. Oke, kemudian kerangka teori. Kerangka teori beda. Kalau kerangka teori, ya kamu merangkai bikin bagan tentang teori. Kalau untuk proposal yang diminta itu adalah kerangka pemikiran penelitian kamu. Jadi bikin bagan yang menunjukkan alur berpikir kamu terkait penelitian. Berarti bagannya harus dimulai dari masalah, kemudian konsep, kemudian solusi yang pengen didapatkan. Itu untuk sudah, kita lanjut ke bab 3 terkait metode penelitian. Atau metode penelitian yang kamu gunakan ini, apa metodenya? Ini, mohon maaf, kacau sekali metode yang kamu sebutkan. Kamu menyebutkan kepustakaan, yang digunakan adalah kepustakaan. Kalau metode kepustakaan tidak bisa menjawab permasalahan penelitian kamu. Kan permasalahan penelitian kami itu kan penelitian lapangan tuh. Sedangkan kalau library research, penelitian kepustakaan, itu objek kami itu bukan di lapangan, tapi di buku-buku atau naskah-naskah. Jadi nggak ketemu, nggak bisa digunakan metode yang kamu tuliskan di proposal. Jadi kalau penelitian kamu itu adalah penelitian lapangan, berarti kamu bisa pakai kuanti atau kuali. Tapi kalau tadi melihat dari rumusan masalah kamu bagaimana pengen menggambarkan tujuannya atau ingin menjelaskan, berarti pakai kualitatif. Dan kami itu adalah penelitian file riset dengan pendekatan kualitatif. Jenisnya apa? Jenisnya bisa aja studi kasus, bisa aja deskriptif kalau pakai bukunya Sugiono, kalau pakai bukunya Creswell masuknya ke studi kasus. Karena penelitian kamu hanya berfokus di MTS top. Jadi penelitian karena kamu hanya spesifik di MTS dan kasus yang ada di MTS lokasi kamu itu belum tentu sama masalahnya dengan di MTS yang lain. Jadi lebih tepatnya pakai studi kasus. Jadi pendekatannya kualitatif, jenis penelitiannya adalah studi kasus. Nanti di proposal tinggal kamu jabarkan tuh. Teknik cara ininya adalah sebutkan, jelaskan, dan juga korelasikan. Oke, caranya contohnya gini. Teknik sebutkan, jelaskan, dan korelasikan tuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Itu artinya sebutkan. Kemudian dijelasin. Pendekatan kualitatif adalah cari definisinya. Berarti itu menjelaskan. Kemudian dikorelasikan. Dalam penelitian, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena permasalahan yang ada di lokasi penelitian. Paham ya? Paham ya, Rik? Oke, lanjut ke teknik pengumpulan data.
Jadi teknik pengumpulan data karena tadi nyebut review terus pengumpulan datanya wawancara nggak nggak masuk. Oke, kalau sudah diganti nanti kualitas tadi kasus teknik pengumpulan data yang pertama wawancara mendalam. Oke, teknik pengumpulan datanya nanti tulis satu wawancara mendalam. Terus penjabarannya di proposal sama tekniknya kayak tadi sebutin jelasin korelasiin. Wawancara penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data pada penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara mendalam atau in-depth interview. In-depth interview adalah cari definisinya. Kemudian dikorelasiin. In-depth interview dalam penelitian ini akan digunakan menggali secara mendalam tentang apa. Oke, itu baru teknik yang pertama. Teknik yang kedua, apakah cukup cuma wawancara aja? Tidak kan? Pakai observasi. Jadi teknik pengumpulan data yang kedua adalah dengan mengobservasi. Observasinya observasi apa? Ngamatin situasi kondisi gimana sih si guru itu mengimplementasikan cara-cara yang digunakan guru itu gimana sih? Kemudian lihat tuh siswa dalam mengikuti pelajaran itu gimana sih? Itu adalah teknik observasi. Jadi pengamatan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan itu adalah observasi. Kemudian teknik yang ketiga adalah study dokumen. Dan biasanya study dokumen kalau di kualitatif sebagai teknik pengumpulan data sekunder. Jadi misalnya mempelajari silabus yang ada, mempelajari apalagi aturan-aturan yang ada, kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah. Artinya kamu lagi study dokumen. Oke, itu untuk teknik pengumpulan data. Kemudian teknik analisis datanya. Analisis isi. Nah, apa yang mau di ini? Konten apa yang mau kamu analisis? Kan bukan analisis film, buku, bukan kan? Tapi permasalahan lapangan yang mau kamu analisis. Jadi data yang kamu temukan di lapangan itu cara menganalisisnya gimana? Harusnya kalau kualitatif, kamu bisa pakai teknik interaktif dari Mills dan Haberman. Oke, teknik analisis datanya itu saran dari ini adalah pakai teknik interaktif Mills dan Haberman. Lanjut, ini yang paling parah. Untuk membuktikan nanti kamu di lapangan, kan tadi mewawancara, menyatakan bahwa apa yang disampaikan sama informan itu valid dengan tidak valid itu gimana sih bisa dipertanggungjawabkan data yang kamu dapatkan itu supaya kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan itu gimana sih tekniknya? Itu belum ada. Di proposal kamu harusnya nanti tambahkan satu bagian ya, tambahkan satu sub tentang teknik keabsahan data, teknik keabsahan data. Karena kualitatif, masukan dari MIS, gunakan teknik keabsahan datanya itu adalah triangulasi. Nah, nanti triangulasi itu ada 3 jenis, triangulasi sumber, teknik, sama waktu. Nanti kamu pilih 2. Oke, kemudian di proposal penjabarannya sama kayak tadi, sebutin, jelasin, kemudian dikorelasiin. Kemudian kita lanjut ke rencana dan waktu penelitian. Untuk rencana dan waktu penelitian ini kamu mau meneliti bulan Februari. 1 bulan aja. Jadi kalau untuk di waktu penelitian ini, kalau dari yang Miss baca di proposal itu bukan
mau ngejabarin jadwal secara ilmiah, tapi lebih ke pernyataan perasaan kamu aja. Harusnya waktu penelitian itu kamu jabarkan, mau mulai meneliti itu dari bulan apa sampai bulan apa. Kemudian bikinkan dalam tabel. Misalnya prariset, finalisasi proposal, ujian proposal, penyusunan instrumen. Nah, itu waktunya kapan aja? Bulan apa, di minggu berapa aja? Tapi kan kita nggak tahu ya disetujuinya nanti itu bulan apa. Jadi caranya jangan langsung nyebutin bulan Februari tahun 2026. Tapi bulan 1, bulan 2, bulan 3. Jadi entah nanti bulan satunya itu dapat Februari atau dapat bulan Maret. Gitu. Kan ini masih rencana. Oke, itu tadi baru tahap 1. Tahap 2, kan tadi prariset, pelaksanaan lapangan. Jadi kegiatannya apa aja? Misalnya observasi, wawancara, kemudian apalagi mengolah data, itu ada di pelaksanaan di lapangan. Terus pengurusan izin itu untuk di tabel bagian 2. Kemudian tabel bagian 3 itu adalah pasca lapangan. Artinya penyusunan penyusunan skripsi, penulisan naskah, bimbingan. Nah, itu ada di bagian 3. Dan itu harus dimasukkan juga di dalam tabel kira-kira masuk di bulan berapa, bulan keberapa, kemudian di minggu keberapa. Ya, itu untuk ininya ya, waktu rencana penelitian. Terus ada sistematika pembahasan, rencana sistematika pembahasan harusnya ada. Jadi nanti nyusun skripsi kamu kira-kira mau disusun dalam berapa bab. Itu juga belum ada. Harusnya di proposal itu ditambahkan lagi, kalau tadi ditambahkan teknik keabsahan data, sekarang tambahkan lagi bagian rencana sistematika pembahasan. Jadi nanti proposal kamu, maaf, skripsi kamu susun ke dalam berapa bab, kemudian fokus di bab 4, itu isinya apa aja, mau ngebahas apa aja. Oke, kemudian yang terakhir, daftar pustaka. Untuk daftar pustaka catatannya dari MIT yang pertama, kamu nggak pakai Mendeley kan? Pakai? Tidak. Jadi usahakan pakai Mendeley supaya mempermudah kita juga sebenarnya. Jadi supaya ada ketahuan tuh, ternyata di isi, di bagian isi, di naskah itu sudah nyebutin sumber rujukan dan ternyata ada di daftar pustaka. Atau yang ada di daftar pustaka ternyata ada di bagian isi. Jadi usahakan pakai Mendeley. Jadi biar kalau saya klik udah ketahuan dia ada di halaman berapa nih. Daftar pustaka 1 ini kamu kutip di halaman berapa. Kemudian format penulisan daftar pustaka itu juga harus nggak begini. Jadi buku ataupun artikel jurnal ataupun yang lainnya itu nggak dipisah-pisah. Nggak dipisah-pisah, nggak dikelompokkan berdasarkan jenis. Tapi langsung jadi satu. Mau buku, mau artikel itu jadi satu. Cuman penyusunannya harus sesuai dengan abjad. Jadi yang awalannya A, namanya awalan A itu yang paling atas. Z itu yang terakhir. Kalau pakai aplikasi Mendeley itu akan langsung otomatis tersusun. Termasuk juga ini formatnya. Formatnya juga beda-beda. Ada yang format apa, ada yang pakai ASA. Ya kan? Kalau apa, biasanya itu nama belakang baru nama depan. Kalau ASA, biasanya dia nama depan, nama belakang. Nggak dibalik. Nah, itu harus konsisten. Pakai satu format. Kalau apa, ya apa aja. Dan kembali lagi ke pedoman. Di pedoman penulisan proposal.
Dia untuk penulisan daftar referensi itu pakainya apa atau asa atau apa jenisnya. Oke, mungkin itu catatan dari saya. Oke, boleh. Kalau saran Miss sih bikin satu grup untuk semua yang Miss uji ya, supaya nggak tertumpuk dengan chat apa nah. Nah, itu ada 5 orang. Jadi usahakan jadi satu grup aja dengan berlima. Jadi 6 orang dengan Miss. Gitu. Iya. Nanti untuk naskah ini yang ada catatan Miss, saya kirim ke Miari deh. Ingatkan aja kalau Miss sudah selesai menguji semua, nanti diingatkan Miss boleh minta proposal yang ada catatannya nggak, supaya kamu nanti perbaikannya langsung lihat aja ke situ. Oke, terima kasih Miari. Silakan diperbaiki proposalnya. Lanjut ke Recording stopped.